manusia, ya manusia sendiri seperti kita ini naik ke langit ketujuh menjumpai Tuhannya, menjemput perintah sholat itu. Dia kembali lagi ke dunia. Kalau dalam pemahaman yang saya imani, ya orang yang sudah menjumpai Tuhan itu, ya saya rasa mustahil balik lagi ke dunia karena dia itu sudah dalam tempat keagungan. Jadi gini Bang, Ini bukan ceritanya masalah balik lagi ke naik dunia. ke surga terus balik lagi, bukan begitu yang dipermasalahkan. Yang Abang tanya kan tadi bukti arkeologinya, iya kan? Kalau Abang nanya bukti arkeologi, Ya, seorang gini. nabi diangkat ke langit, pulang lagi. Bukti arkeologinya tadi saya sudah jelaskan, selain daripada Quran, hadis sahih, kalau ditanya situsnya atau prasastinya itu tidak ada. Makanya tadi saya bertanya menggunakan standar yang sama. Standarnya apa? Standarnya seorang nabi diangkat ke langit. Paulus juga balik lagi loh Bang. Paulus Bang. Ada di dalam 2 Korintus 12. Silakan Abang baca. Dia melihat langit ketiga. Gini, Paulus kan juga balik lagi Bang. gini kok. Ya, ya korelasinya dari arkeologi tadi, ya. Saya mau bertanya tadi, bagaimana Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah ke Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem? Terkait dengan tadi situ-situ tadi, ya fakta sejarahnya ada nggak bahwa Nabi Muhammad pernah menginjakkan kaki di Yerusalem? Situs sejarahnya, bukan yang situs sejarahnya naik ke langit ketujuh. Kalau masalah situs, ini kan kita kan kita bicarakan masa di dunianya. Kalau memang Nabi Muhammad adalah dalam sejarah pernah menginjakkan kaki di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu, ada nggak situs sejarah yang bisa kita lihat untuk Saya tadi sudah jawab tidak ada Bang. Saya sudah jawab tidak ada. Sekarang kalau Bang Mayor beralih lagi standarnya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus ke Bang Mayor tanya arkeologinya ada atau enggak? Ya saya juga tanya. Ketika Yesus diangkat ke gunung tinggi oleh iblis, ya kemudian diuji kalau mau menyembah iblis, maka akan diserahkan semua kerajaan dunia itu oleh iblis kepada Yesus. Itu kan sama juga berarti standarnya, itu masih di bumi loh itu Bang, belum ke langit loh itu, baru ke gunung yang tinggi loh. Nah bukti arkeologinya ada nggak? Yesus dibawa oleh iblis, kan sama standarnya. Kalau Abang mau bertanya bukti arkeologi dari Mekah ke Yerusalem, bukti arkeologinya ada atau enggak, atau dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha terus balik lagi ke Mekah, bukti arkeologinya ada enggak? Saya punya pertanyaan yang sama dengan Bang Mayor. Tunjukkan bukti arkeologi Yesus pernah dibawa ke gunung tinggi, itu masih di bumi, masih di tempat yang sama-sama di bumi. Kalau Paulus ke langit yang ketiga, bukti arkeologinya ada atau enggak? Kalau tadi Bang Mayor juga bilang ada seorang nabi bicara dengan Tuhannya, saya minta bukti arkeologi Nabi Musa bicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah kan begitu jadinya, sama standarnya, saya menggunakan standar yang sama dengan Bang Mayor. Nah kalau Bang Mayor tidak bisa menyediakan bukti arkeologi dari 4 contoh yang tadi saya kasih, Bang Mayor rasanya perlu belajar lagi standarnya bukti arkeologi itu untuk apa saja gitu. Sekarang saya juga punya pertanyaan begini Bang. Bang Mayor tahu nggak kalau bumi itu punya garis orbit? Ya. Betul ya, bumi punya garis orbit ya? Ada. Jadi kalau bumi punya garis orbit, di mana bumi itu mengelilingi matahari, ya, kalau garis orbit itu kita bikin garis, itu akan seperti cincin nggak Bang? Ya, dia bulat. Ya, bulat ya, jadi seperti cincin ya. Bagaimana ceritanya seseorang bisa mengatakan bumi itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir, kalau orang itu tidak pernah melihat bumi dari kejauhan Bang? Saya pengen tanya itu, coba tolong jawab Bang. Ini pertanyaan aja korelasinya kemana nanti nih? Kok jadi larinya ke orbit bumi, jadi ke cincin? Karena ada hubungannya dengan Mi'raj Bang. Iya, ketika ketika Nabi Muhammad SAW di-Mi'rajkan, berarti kan Nabi Muhammad SAW kan melihat bumi dari kejauhan. Betul nggak? Oh, berarti menurut Anda karena ada itu di hadis apa di hadis? Di surah itu. Di hadis. Di hadis. Ya, hadis sahih. Berarti itu di hadis itu perkataan siapa? Loh, kan tadi sudah saya jelaskan kalau hadis itu apa? Maksudku gini, bagaimana ya yang tertulis dalam Quran berarti itu perkataannya daripada Allah sendiri. Ya, kalau memang itu satu kebenaran berarti di dalam Quran dia tertulis bahwa
perjalanan Misra itu memang dinyatakan memang ada kan itu. Loh, memang ada di Quran Bang, di Quran surat Al-Isra. Enggak, memang nyata gitu. Kalau ini dari hadis ya bisa aja, ibaratnya kita itu karena yang manusia kan masih punya keterbatasan. Kan tadi saya sudah jelaskan, yang kita terima itu hadis sahih. Hadis sahih itu artinya yang meriwayatkan orang alim dan periwatannya atau sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Itu ada penelitiannya Bang. Orang yang meriwayatkan juga ada kitabnya, dia anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, dia pernah berdosa aja ketahuan gitu. Orang alim ini menyaksikan nggak kalau Nabi itu naik ke langit ketujuh? Tidak menyaksikan, tapi dia mendengar dari Nabi. Oh, mendengar. Iya. Tidak ada yang melihat berarti waktu dia Misra. Tidak ada. Nah, kalau yang melihat Paulus ke langit ketiga siapa Bang? Jangan itu jangan selalu satu-satu lah. Oh enggak, kita harus pakai standar yang sama. Iya, maksud saya standar yang sama Bang. Jangan orang nanya yang meriwayatkan di hadis itu pernah melihat atau tidak. Saya juga bisa bertanya, Paulus ke langit ketiga siapa yang menyaksikan? Iya, jadi gini Kotan. Kalau menurut pemahaman Anda ya, sekarang kan ini udah Anda imani ya. Ini dalam bentuk mimpi atau dalam bentuk real nyata gitu kisahnya? Yang mana? Yang mana? Yang Isra Mi'raj? Yang Misra itu ya. Yang Isra Mi'raj itu bukan dalam bentuk mimpi, dalam bentuk nyata. Nyata. Nah, kalau Yesus diangkat ke gunung tinggi itu mimpi atau nyata, Bang? Oh, itu nyata. Nyata. Yang saksikan siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Yang melihat ya dia sendiri. Iya. Siapa? Dia sendiri. Yesus sendiri. Nah, terus yang nulis di Matius siapa? Apa Yesus juga yang nulis? Itu kesaksian dia lah. Iya, yang nulis di Matius siapa? Yesus bukan? Bukan lah. Nah, kalau bukan, yang menulis melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya itu kan menurut kesaksian dia, wah itu yang tertulis. Kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus? Contohnya gini, Kotan. Nggak, kesaksian yang menulis atau kesaksian Yesus, Bang, itu Bang? Gini, Kotan. Seorang wartawan tidak serta-merta harus ada di tempat kejadian, dia menulis suatu berita. Nah, dia melihat nggak? Yang menulis itu melihat nggak Yesus diangkat ke gunung yang tinggi? Ya tidak. Nah, ya sama saja. Kan sama saja. Iya, sekarang gini. Bertanya, yang meriwayatkan itu melihat tidak? Ya tidak. Tapi dia mendengar mendengar dari Rasulullah. Tapi kalau yang menulis di Matius, apakah dia mendengar dari Yesus? Jadi gini, satu berita itu contohnya ditulis seorang wartawan. Tidak harus ibaratnya wartawan itu menyaksikan suatu kejadian baru dia berita, kan itu? Iya. Yang menulis di Matius itu mendengar dari Yesus atau tidak? Iyalah, kesaksian bahwa itu Yesus itu pernah ya dibawa oleh iblis ke satu gunung. Jadi yang menulis di Matius mendengar langsung dari Yesus? Iya. Hah? Oh ya. Iya. Yang menulis Matius siapa, Bang? Yang menulis Matius siapa? Matius. Iya. Kok diam? Iya, Matius kok. Oh, yang menulis Matius. Matius yang mana, Bang? Matius orang Lewi bukan? Ya Matius yang sejaman dengan Yesus lah, nggak mungkin yang dia abad ke-7 kan? Iya, tapi yang di dalam surat Matius ada nggak, Bang? Saya bernama Matius, mendengar ini dari Yesus, ada nggak, Bang, begitu, Bang? Tidak. Yang namanya ya kan, yang namanya tulisan dalam Bible itu kan tidak harus kita ini lagi, kita sadari lagi harus ngomong gitu. Ya. Itu kalau Paulus, Bang, kita imani. Ya, kalau Paulus, Bang, Paulus yang nulis, Paulus berbicara, dia menulis, saya Paulus, Rasul Yesus, gitu. Jelas yang menulis Paulus. Tapi kalau yang menulis Matius tidak pernah bicara, aku bernama Matius, bertemu Yesus, mendengar dari Yesus, nggak ada ayat begitu, Bang. Gimana? Oke, sama aja gini, kalau di saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhan itu, bagaimana siapa yang menyaksikan, sama aja kan seperti itu. Oh iya, makanya saya bilang kalau abang tadi bertanya, tadi yang meriwayatkan hadis itu melihat nggak Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Ya tidak. Ketika saya tanya abang, ketika Yesus diangkat ke gunung yang tinggi, yang menulis Matius melihat nggak? Kan nggak juga.
Iya, bagaimana Yesus berkisah? Kalau sama-sama nggak melihat, berarti abang double standar. Pertanyaannya, karena di kitab abang juga ada tulisan begitu. Beda dengan Paulus. Kalau Paulus menulis, aku Paulus, Rasul Yesus. Sedangkan yang menulis Matius, bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang menulis, menurut orang-orang Kristen sendiri, menurut ahli-ahli sejarah sendiri, sudah hampir semuanya sepakat bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang yang bernama Matius, bukan orang bernama Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka ditulis jauh setelah Yesus tidak ada. Ditulis paling cepat hampir tahun 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan. Dan ditulis tidak di tanah Palestina, ditulis di kemungkinan besar di Romawi atau di Syria. Jadi justru kalau dilihat dari kelas hadis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menurut ilmu hadis di Islam, Bang, itu hadis yang maudhu. Gitu, Bang. Oke. Jadi gini, Kotan. Kalau Anda meragukan bahwa Matius itu bukanlah bagian daripada masanya Yesus, Lukas, Markus, bukan. Sekarang gini, di dalam keimanan Anda juga kan dibahas tentang Isa. Isa itu menurut Anda Yesus bukan? Apa, Bang? Kalau menurut Anda Isa itu Yesus bukan? Isa Al-Masih adalah sama dengan Yesus Kristus orangnya, tapi ceritanya berbeda, diceritakan berbeda, diperspektifkan berbeda. Oke, berarti Isa sama dengan Yesus ya? Iya, orangnya ya, profilnya, sosoknya sama. Iyalah, oke, terlepas dari ceritanya ya. Oke, jadi gini, kok di dalam kisah dalam Quran kan dinyatakan bahwa di sana juga Isa itu mempunyai murid-murid juga, Hawariun ya. Iya. Oke, ada nggak Hawariun menuliskan tentang Isa itu di masa hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Injil yang dimaksud yang diberikan Allah itu apa yang diberikan kepada Nabi Isa? Yang dimaksudkan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, untuk Bani Israel pada zaman itu. Itu yang dimaksud dengan Injil. Oke, Injilnya bisa nggak kita temukan sekarang Injil itu yang diberikan, yang diwahyukan Allah itu kepada Nabi Isa? Kalau sebagian daripada pesan-pesan di dalam Injil bisa kita baca di Quran. Tapi kalau yang disebut dengan wahyu itu ada di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam. Dan karena Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Oh, gitu pula ya? Iya. Jadi sama kayak Yohanes 1 ayat 1 juga di ceritanya? Oh enggak, beda. Hah? Kayak Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan firman bersama dengan Allah kan. Firman itu pada mulanya kan, Bang ya? Iya, baru Jadi maksud katanya saya Yesus Alfa Omega bukan, Bang? Bentar dulu. Kita jangan melompat dulu, Kotan. Loh. Ini. Abang larinya ke Yohanes 1:1 gitu. Iya, sekarang mulanya kenapa bentar dulu? Ya, bentar dulu. Kalau Anda meragukan apa yang ditulis oleh penulis Injil yaitu Markus, Lukas, Yohanes, ya, bagaimana Anda menyatakan bahwa ada Injil? Anda bilang ada yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Jadi Injil itu yang mana? Iya, namanya wahyu itu apa, Bang? Namanya wahyu itu apa? Oke, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang diberikan kepada salah seorang nabi kan? Iya. Ya, kalau nabinya itu meninggal, wahyunya kemana, Bang? Iya, sekarang gini, maksud saya gini. Kalau kita kan jangan bicara dulu ke yang lain. Kita bicara entar Isa dan Isa Yesus ini dulu. Iya. Kan jelas-jelas dalam kitab terdahulu Injil ya, kitab Taurat, Mazmur, Injil, ya jelas-jelas mengatakan di sana ada kitab Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu dinyatakan bahwa itu adalah Injil. Nah, gini, sekarang Bang. Anda Anda mau membantai itu bukan Injil. Bahwa itu ditulis di Roma ya, Pak. Saya berani bilang bahwa itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mau bertanya sama Bang Mayor. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kepada siapa? Kepada 4 kitab itu. Ya, kami tahunya dari kitab suci itu saja, namanya itu Lukas. Iya, Yohanes, yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Kan pasti ada orang yang pertama kali memberi nama itu gitu. Ya jelas namanya kan itu murid Yesus, yang murid itu kan Yohanes, Markus kan murid Yesus.
Enggak, yang menamakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa? Abang nggak tahu? Ya karena itu berdasarkan kesaksian dari sang penulis, ya itu dinyatakan nama dia menjadi nama kan nggak ada aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, aku bernama Yohanes, kan nggak ada di 4 kitab itu. Oke, sekarang yang akhirnya memberi nama 4 kitab itu siapa orangnya, Bang? Oke. Kalau untuk nama itu sudah jelas ya, jauh sebelum Yesus mengangkat mereka jadi murid, itu sudah menjadi nama mereka. Contohnya Yohanes, ya, Markus, Lukas. Nah, yang saya tanya, yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang pertama kali itu siapa, Bang? Ya orang yang mengumpulkan kesaksian daripada Markus itu. Mana ayatnya? Aku bernama Matius, aku bernama Markus, ada ayatnya? Oke, jadi gini aja. Kalau memang Anda bisa, coba Anda sebut kalau nama-nama Hawariun itu siapa? Apa? Nama-nama Hawariun yang dimaksud Quran itu siapa? Ya, nama-nama Hawariun itu ya ada di hadis juga pasti. Nama-namanya kurang lebih sama dengan nama-nama yang ada di dalam hadis-hadis Israiliyat. Nama-namanya kurang lebih sama, tapi itu bukan masalah. Yang saya maksud, yang saya tanya, yang pertama kali memberi nama kitab 4 itu sebagai namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa, Bang? Ya jelaskan dari hasil temuan mereka, ini tulisannya siapa, ya itu dituliskan menjadi dari kitabnya kitab Lukas. Berarti itu kalau itu tulisannya Lukas, berarti itu kitabnya kitab Lukas, Injilnya Lukas. Kalau ditemukan itu dari kitabnya Markus, berarti itu kitab Injilnya Markus. Kan nggak ada ayat gini, kalau jadi gini Lukas, Yohanes kan nggak ada. Oke, jadi gini Kotan, jadi kalau memang Anda mau menyamakan Yesus, kasih paham dulu saya, kalau memang Yesus itu memang adalah Isa, adalah Widari, oke. Jadi saya mau cari kebenaran, apakah memang kisah Yesus yang ada di dalam Bible ini yang benar atau dalam Quran? Pernyataan yang saya mau tanyakan gini, siapa nama-nama Hawariun yang bersama-sama dengan Isa dulu? Kalau nama-namanya kita bisa sebutkan dari nama-nama yang ada di dalam Israiliyat, Bang. Ada Andreas, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yohanes, ada Thomas, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Yudas, ada Yohanes, ada Simon orang Zelot. Nama-namanya kurang lebih hanya beda dialeknya saja. Kalau di bahasa Ibrani, misalnya di bahasa Yunani Yohanes, kita sebut Yohana. Kalau namanya misalnya Yakobus, kita sebut sebagai apa gitu misalnya. Itu hanya transliterasi bahasa. Yang saya tanya, yang memberi nama 4 kitab itu siapa? Yang menemukan kitab itu, siapa yang menemukan? Yang menemukan siapa, Bang? Yang menemukan siapa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Nah, gini aja, Bang. Makanya gini. Saya minta kita jujur-jujuran aja. Kita juga tidak usah muter-muter kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Yang pertama kali memberi nama Matius dan Markus itu namanya Santo Papias, tahun 130 Masehi. Yang pertama kali memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu namanya Santo Irenaeus, tahun 180 Masehi. Jadi nama-nama kitab itu bukan dari penulis kitabnya, tapi dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Itu maksud saya, Bang. Oke, dasarnya orang itu membuat itu kitab Injilnya Markus, Injilnya Lukas, Injil Yohanes dari mana? Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa Matius itu adalah orang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Itu hanya atribusi. Ketika dia mengatakan Markus ini yang menulis, itu juga hanya atribusi yang dianggap bahwa ini yang menulis adalah Markus, muridnya Petrus sebagai juru tulisnya Petrus. Nanti juga yang menuliskan Lukas dianggapnya bahwa Lukas itu hanyalah tabib dan teman seperjalannya Paulus. Yang menulis Yohanes padahal disebut adalah Yohanes anak Zebedeus. Padahal semua ahli-ahli perjanjian baru sudah mengatakan bahwa yang menulis keempat kitab itu bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ada website namanya USCCB, United States Council Wali Gereja Amerika Serikat. Dari keempat kitab itu semuanya yang menulis bukan murid Yesus. Kalau abang mau buka, silakan buka www.usccb.org. Silakan dibuka. Di setiap di setiap gospel Matius ada penjelasannya dahulu. Ini siapa yang menulis gitu. Semuanya meragukan bahwa itu yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu dari kalangan Kristen sendiri gitu.
Jadi kalau yang tertulis dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu mendapatkan Injil, Anda meragukan nggak? Ada di Quran surat Maryam ayat 30. Aku ya, adalah hamba Allah, aku menerima kitab Injil. Ada. Injil itu siapa yang menulis? Tidak ditulis Bang kalau di Quran. Artinya kitab apa Bang dalam bahasa Arab Bang? Ya jangan dulu, maksud saya gini. Nah, makanya gini, supaya Abang tidak salah. Injil enggak. Ya maksud saya Injil yang dimaksud dalam Quran itu, Injil itu apa? Kan tadi sudah saya jelaskan, wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa putra Maryam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kan tadi sudah saya sebutkan. Bang Mayor menyimak nggak? Iya, berarti Quran juga Injil. Berarti Quran juga Injil. Kok Quran Injil? Kalau Quran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Beda Bang, kalau Injil wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Taurat wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Kalau Quran wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk Bani Israel aja, tapi untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itu bedanya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Oke, gini Kutan. Anda percaya nggak apa yang tertulis di kitab? Ini imamnya sudah datang ya, Bang Ria, Bang Dio ya. Turun aja kau, Majer, turun aja kau. Aduh, bau mulutmu. Turun. Turun aja. Kenapa kalian tantrum? Turun aja. Kalau imamnya sudah datang, tolong di steril ya. Nah, sterilkan dulu. Oke. Mojud Syekh, mojud. Bedoi, oke. Nanti imamnya tolong dibesarkan aja Bang Dio. Siap abangku. Masya Allah. Teman-teman direkam ya. على سيدنا محمد يعني أكبر الصورة أكبر من بسم الله. Nah. الله أكبر بسم الله الله أكبر ما شيخ ما هذا؟ قبة الصخرة أخي. أريد أن يعني على أخي بلندر أن يكبر الصورة أكبر من ذلك. Bisa lebih gede nggak lagi Bang Blender, lebih gede dari ini? الله أكبر بسم الله يا أخوان. Komalnya bisa lebih gede. صلى الله عليه وسلم من هنا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكبر من ذلك أخي بارك الله فيك. انتظر يا شيخ. بسم الله بارك الله فيك. حياك الله أخي ما شاء الله بسم الله. نعم لا الصورة كبيرة. نعم أبدل صورتي. Nah, digedein Syekhnya Bang Blender. نعم كذلك بسم الله. الله أكبر. لا أخي أعدها. نعم أخي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا معقل الخلافة الإسلامية، هنا معقل الدين، معقل إن شاء الله المهدي عليه السلام وعيسى عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله.
أتسمعني يا أخي؟ بسم الله. Suaraku ada? Cek. Ada suara nggak aku? Ada. Sauti mawjud, Syekh? Ada ya? نعم نعم موجود. بسم الله. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh tadi buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram tepatnya di Mekah ke Masjidil Aqsa tepatnya di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu rihal illa thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjidil Aqsa. Tidak boleh mengadakan safar perjalanan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Dan ini yang kalian lihat semua ini, yang kalian semua lihat adalah Masjidil Aqsa, tempat nanti berkumpulnya iman dan tempat nanti pusat markas Islam di akhir zaman, di mana nanti di sini akan jadi tempat berkumpulnya pasukan Imam Al-Mahdi. Demikian pula bersama dengan Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit. أخي أتمنى من الجميع الحضور، يعني شير حتى إن شاء الله إلى جميع الأصدقاء. نعم. حتى إن شاء الله يستمتعوا بالجولة في المسجد الأقصى المبارك. أتمنى من الجميع المشاركة. Nah, beliau berpesan teman-teman di bawah yang bisa share sebanyak-banyaknya biar banyak orang yang tahu dan insya Allah itu bisa menjadi kebaikan untuk kita semua, teman-teman yang menonton, insyaallah. Nah, إن شاء الله أخي، إن شاء الله لحظة بلحظة إن شاء الله حتكلم إن شاء الله يعني ببساطة، حتكلم يعني بأشياء إن شاء الله يستفيد يعني عن المسجد الأقصى وأهمية المسجد الأقصى. نبدأ إن شاء الله نتكلم عن المسجد الأقصى. مساحة المسجد الأقصى المبارك 144 دونم. شيخنا نعم مساحة المسجد الأقصى 144 دونم. 44 نعم 144 دونم، يعني 1440 كيلومتر. Yang pertama beliau ingin jelaskan teman-teman, luas Masjidil Aqsa itu beliau sebutkan 1440 kilometer. يحتوي متر. نعم متر. ليس كيلومترا، يعني مترا. نعم. في المسجد الأقصى 6 مصليات وأشهرها قبة الصخرة. الآن إن شاء الله سندخل إلى قبة الصخرة وإلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المغارة، وإن شاء الله سأريكم إن شاء الله يعني جمال قبة الصخرة من الداخل. من هنا أسرى النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Beliau akan perlihatkan kepada kita teman-teman. Di sini ada 4 tempat sholat. Nah, salah satunya ini kubah kuning ini. Disinilah nanti kita akan lihat tempat di mana Nabi SAW diisrakan atau dimi'rajkan. Nah, الجميع بالكومنتات، بدنا بالجميع بالكومنتات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau berpesan teman-teman di bawah yang berkomentar di bawah boleh berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Huna as-sakhra wa huna araj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-samawat ila sidratil muntaha. Hadhihi as-sakhra ya akhi. Masya Allah. Itu teman-teman padang pasirnya, tempat yang diabadikan. Disinilah dahulu Nabi Muhammad SAW di titik permulaan ya, dinaikkan, diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ini tempatnya. Masya Allah.
هنا قبة الصخرة المشرفة الذي بناها الملك عبد الملك ابن مروان وأولاده. Nah, ini teman-teman, kubah emas ini adalah kubah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan dan anak-anaknya, pemerintahan Raja Abdul Malik bin Marwan beserta anak keturunannya. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد. من هنا أخي يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة إن شاء الله. هذه إن شاء الله صدقة عن كل إندونيسيا وماليزيا. هنا إن شاء الله نضع يدنا إن شاء الله عن كل الأخوة الموجودين في هذا اللايف، عن صدقاتهم، عن أولادهم، عن نسائهم، عن كل من إن شاء الله بنية إن شاء الله الفرج إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عن كل إخواننا في إندونيسيا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرج وهنا يديه الشريفتين. أترجم أولا شيخ. نعم تفضل. Ya, teman-teman, untuk semua saudara-saudariku, kata beliau, dari Malaysia, dari Indonesia, dan semua kalian yang ada di sini, di situ tempat yang beliau tadi itu, tangannya itu masukkan ke dalam lubang itu, Nabi SAW pernah masukkan tangannya ke situ. Beliau letakkan sesuatu yang beliau letakkan tangannya di tempat itu, kemudian dibangunlah bangunan itu. Beliau mendoakan kebaikan untuk kita semua dari Indonesia, dari Malaysia, dari manapun yang menonton video ini. Nah, صاضع يعني الكاميرا هي يعني بعد يعني هيك حتى ترون جمال. بالأعلى مكتوب مولانا السلطان الملك المعظم صلاح الدين الأيوبي محرر المسجد الأقصى من أيادي الصليبيين. Masya Allah. Di situ teman-teman itu tertulis itu di atas, cuman nggak kelihatannya. Itu tertulis nama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah panglima militer Islam dahulu yang membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Nah, di perang salib. هذه المغارة هنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وعرج من هنا. Nah, itu mimbar itu teman-teman, ya, Nabi pernah duduk di situ. Nah, dari situlah nanti Nabi SAW diangkat naik ke langit. Nah, أخي كل ما ترى من هذه الأشكال الذهبية هي يعني ذهب خالص 100%. Masya Allah. Teman-teman, yang kalian lihat ini, kata beliau, yang kalian lihat ini, yang warna emas itu emas murni 100%, ya, enggak, bukan campuran. Itu yang kita lihat ini itu emas murni semua ini, di dinding-dindingnya, kubah dan segala macamnya. Nah, ما شاء الله جمال قبة الصخرة من الداخل وعظمة هذا المكان، مكان يعني فيه بركات وفيه خيرات، ومن هنا يعني يستجاب الدعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث، وأن المسجد الأقصى هي يعني قطعة من الجنة. Nah, di sini kata beliau, yang kalian lihat inilah keindahan Masjidil Aqsa dari dalamnya, dan dari sinilah Nabi SAW pernah menjelaskan tempat ini adalah tempat yang berkah, tempat yang dimana kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena tempat ini adalah bagian dari surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi. Nah, الإمام عبد الملك ابن مروان بنى ثلاثة محاريب نريكم إياهم. هذول 3 محاريب: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى المبارك، تيمنا بهذه ال3 مساجد. Masya Allah. Itu teman-teman, tiang-tiang itu dibangun oleh Raja Abdul Malik bin Marwan, penguasa di waktu itu, penguasa Muslim.
yang sebelah kanan paling kanan itu Masjidil Haram, yang tengah itu Masjid Nabawi, dan yang di ujung kiri itu Masjid Al-Aqsa. Beliau kumpulkan tiga-tiganya di situ sesuai dengan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله ننطلق إن شاء الله إلى المسجد القبلي الذي يوجد فيه يعني منبر ويعني محراب صلاح الدين الأيوبي وبعض الأماكن ما شاء الله، الجامع المسجد الأقصى، يعني الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى. كما ترون يعني المسجد ممتلئ الحمد لله رب العالمين، كما ترون بالمصلين الحمد لله يشدون الرحال إلى هذه الأرض المقدسة. Nah, terjem Bang Dio, bentar Bang, izin Bang, kalau bisa saya ini berdiri di depan saf, berdiri sebentar, bisa nggak Bang? Di safnya itu, ingin merasakan sholat itu. Oh iya, Syekh. نعم. طلب إخواننا يطلب يعني ممكن أن تقف في المسجد، يعني كأنك تصلي في الداخل آنفا في الداخل. نعم. عشان هم يطلبون أنكم تقوم في الداخل كأنكم تصلون هناك. ممكن؟ نعم، يعني نصلي ركعتين إن شاء الله عن أصدقائنا في أندونيسيا إن شاء الله. Baik, beliau akan sholat 2 rakaat di situ. Ini insya Allah semua Masya Allah, karena Allah ya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. إن شاء الله من هذا المكان الطاهر سندعو لكم إن شاء الله بإذن الله. سندعو بإذن الله دعاء مطول. سندعو لرجال أندونيسيا ونساء أندونيسيا. شيخ تدعو لنا إن شاء الله. اسم ديو براتاما ودونديتان وبang زوما وأستاذ فلاح إن شاء الله لكي نستقيم على دين الله حتى يا الله بإذن الله يا أخي. بإذن الله. بارك الله، جزاك الله خيرا. أترجم أولا شيخ، كلامكم. ترجم. بسم الله. Teman-teman, beliau akan doakan kita di sini. Saya timpali tadi. Tolong doakan kita yang ada di sini. Ada Bang Blender, Dio Pratama, Kodonditan, Bang Zuma, Ustaz Falah, dan kawan-kawan yang ada di bawah semuanya, agar kita semua istiqomah di atas agamanya. Amin. Sampai kita meninggal, sampai ajal datang menjemput kita. Nah, tadi beliau sebutkan, mohon doanya Bang Dio, minta tolong didoakan kita semua suatu hari bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, Bang. هنا صلى صلاح الدين الأيوبي على محرمه. ندعو لنا يا شيخ عشان كلنا ان شاء الله نذهب الى هناك ان شاء الله بإذن الله. يسر الله لنا ان نذهب الى المسجد الأقصى ان شاء الله باذن الله. Masya Allah. Beliau sholat dulu. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, natakhar ya Syekh. Khair. Syekh yusalli. Ya, insyaallah. Saya takutnya pas sholat HP-nya diambil orang pula ya. Iya. Tapi insyaallah enggak. Amat Masjidil Aqsa ngambil HP. Ya, siapa tahu ada yang jahil, abangku. Aduh, gimana rasanya tuh ya sholat di Masjidil Aqsa ya? Ini teman-teman yang kita saksikan ini yang ada dalam surah Al-Isra ya. Teman-teman bisa baca, catat aja Al-Isra ayat 1. Bang Zuma. Ya, ahi. Kapan kita bang ke Masjid Aqsa, Bang? Insya Allah kita jadwalkan tahun depan, gimana kok? Insya Allah, Bang. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Bismillah. Insya Allah. Syekh, utarjim awalan kalamakum Masjid Qibali. Teman-teman, ini sebentar lagi beliau akan ke Masjid Qibali. Di situ nanti ada mihrab, kemudian peninggalannya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala.
Beliau adalah komandan pasukan perang kaum muslimin dahulu di perang salib yang menaklukkan, mengalahkan tentara salib di sini dahulu. Fadhal Syekh. La yujad syurta Syekh. Bang Dio, kapan kita bisa tanya jawab sama Syekh, Bang? Nanti habis ini. Habis ini. Iya. Udah nggak sabar Bang nih, Bang. Insyaallah pasti ada tanya jawab. لا لا بس ما صورتكش بس الاولاد بسم الله ما شاء الله ان شاء الله ننطلق ان شاء الله. الان سندعو ان شاء الله سندعو لكم من المسجد من قبة الصخرة ثم ندعو لكم من المسجد القبلي ان شاء الله. عدة ان شاء الله عدة مرات سندعو ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أكرم إخواننا في أندونيسيا. اللهم أكرمهم زيارة المسجد الأقصى. اللهم أعطهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم احفظهم بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في إخواننا في أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي. اللهم أكرم أطفالهم. اللهم احفظ نساءهم. اللهم احفظ رجالهم. اللهم احفظ أموالهم. اللهم احفظ بيوتهم. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أكرمهم يا ربنا كرما واسعا طيبا يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا أكرمهم بكرمك. اللهم أكرمهم بالجنة. اللهم أكرمهم بالجنة يا ربنا. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم أعطهم ما يتمنون وما يتساءلون. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلهم دعاة إلى الله. اللهم اجعلهم دعاة إلى الله. اللهم ثبتهم يا ربنا عند الموت يا الله. اللهم اجعلهم من أهل الجنان. اللهم اجعلهم من أهل الجنان يا رب. بسم الله أخي ننتقل إن شاء الله. Mungkin aku terjemah doa kamu Syekh. Insyaallah bismillah. Nah, teman-teman tadi beliau berdoa yang inti yang pertama beliau memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala muliakan saudara-saudara kita, saudara-saudaranya, ya maksudnya kita semua orang-orang Indonesia, dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas keimanan, agar kita menjadi para dai yang mengajak manusia Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemput kita. Beliau juga mendoakan agar Allah kabulkan semua keinginan dan permintaan kita. Amin. Beliau mendoakan seperti itu. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah, beliau doakan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخ هذا هذه الساحة ما زال يسمى مسجد الأقصى؟ نعم تسمى مسجد الأقصى. كل هذه المساحة إن شاء الله سنأخذكم إلى قبة السنسر إن شاء الله. يعني إن شاء الله سنعمل جولة إن شاء الله في كل الساحات في كل المناطق إن شاء الله. Himbauan buat teman-temannya, kawan-kawan yang baik hati, yang dermawan, teman-teman yang nge-give mawar, jangan pakai mawar teman-teman. Kenapa? Karena mawar itu tidak bisa di-exchange di tempat beliau. Yang lain aja, jangan selain mawar aja, begitu. Minimal kopi. Begitu ya teman-teman. Jazakumullah khairan. Kalau mawar-mawar, ya. Semua ini kata beliau itu masih masuk dalam kompleks Masjidil Aqsa, masih teranggap Masjidil Aqsa. 1140 meter. Subhanallah. Iya, meter betul. Subhanallah, Masya Allah.
شيخ لا يوجد يهوديون هناك يعني يمنعكم؟ يوجد ولكن على الابواب، يوجد ولكن على الابواب. نحن لا نستطيع يعني القرب من يعني الاقتراب من الابواب. نحن في الساحات موجودون، هم يحاصرون الابواب من الخارج. Oke. Jadi teman-teman, saya tanya tadi, apakah ada tentara-tentara Yahudi di situ yang suka larang-larang kalian di situ? Kata beliau, iya ada. Cuman mereka tuh biasanya tuh di pintu-pintu. Jadi kami tidak mendekat ke situ katanya. Itu biasa di pintu-pintu supaya kita nggak keluar dari situ. Ya ada perbatasan-batasan wilayah mereka. Ya maksudnya wilayah yang mereka klaim ya. Sebenarnya bukan wilayah mereka. ما شاء الله. المسجد القبلي، هذا المسجد القبلي. نعم، هنا هذا المسجد القبلي يوجد محراب ومنبر صلاح الدين الأيوبي. السلام ورحمة الله. وهنا أخي بالداخل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. Masya Allah. Teman-teman, ini masjid namanya Masjid Kibali. Ya. Sini ya. Di sinilah Nabi SAW pernah sholat mengimami para nabi. Hada Syekh fi salat ba'da al-mi'raj fi salat as-subh. Sahih? Na'am sahih. Ini di sini salat subuh ya, teman-teman. Jadi setelah turun dari langit, itu disebutkan ya, teman-teman, dalam hadis yang sahih. Itu Nabi turun, setelah turun itu salat subuh. Jadi kejadiannya kan satu malam kan. Nah, salat subuhnya itu beliau mengimami para nabi di sini. Insyaallah سندخل insyaallah ila al-masjid al-qibali biiznillah. Bismillah. Itu ada mimbar juga, mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Allahu akbar. ما شاء الله. يعني الناس هنا يأتون من جميع أنحاء العالم يلتحقون بصلاة العصر. Nah, Masya Allah. Ini teman-teman kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang sini sholat asar. Ini sebagian masih sholat asar karena ini waktu masih waktu asar ya, teman-teman. Di sinilah Nabi SAW sholat mengimami para nabi di sini. Masya Allah. بسم الله. الآن نقترب رويدا نقترب من منبر صلاح الدين ومن محراب صلاح الدين الأيوبي. ومن هنا أخي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء. إن شاء الله نقترب رويدا إن شاء الله. Kita mendekat teman-teman, pelan-pelan kita beliau menuju ke mihrabnya Salahuddin Al-Ayyubi, mimbarnya juga. Di sinilah Nabi SAW itu sholat mengimami para nabi. Nah, ini dia tempat. Masya Allah. Huna akhi, huna mihrab. Nah, ini mihrabnya, itu mihrabnya. Ini mihrabnya, yang tadi itu mimbarnya. Ini mihrabnya, yang tadi mimbarnya. Nah, insyaallah. تخيل يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى. Nah, kata beliau, coba kalian bayangkan Nabi sholat di sini, teman-teman. Ini di sini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi harta kawan-kawan semua, yang para dermawan semua yang menge-give teman-teman yang ada di sini, kepada Syekh juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. La yanqusu min malin shadaqatun. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Jadi kalian yang nge-give itu sedekah ya, teman-teman. Kalian telah memberikan sedekah. Kalau bahasa kita sekarang gift di aplikasi ini. Semoga Allah berkahi kalian semua dan menjadi bertambah hartanya insyaallah biidznillah. Barakallahu. Amin. هنا أخي المسجد الحمد لله رب العالمين. وهنا يوجد محراب زكريا عليه السلام. ما شاء الله. هنا زكريا ما شاء الله. هنا زكريا عندما أتى زكريا عليه السلام أتى وجلس هنا. Masya Allah. Ini teman-teman, mihrabnya Zakaria, Nabi Zakaria. Ketika dia datang, dia sholatnya di sini. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت أن لك هذا قالت هو من عند الله. ما شاء الله.
Allah Akbar. Nah, kata beliau, hunalika da'a Zakaria rabbah. هنالك دعا زكريا. Ay ayah ba'dahu Syekh. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang, kemudian beliau mendapatkan Maryam ibunya Isa putra Maryam. Dia mengatakan, aina laki hada, dari mana kau dapatkan makanan ini? Qala huwa min indillah, qalat huwa min indillah. Maka Maryam mengatakan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yang melahirkan seorang nabi yang mulia yang dikenal dalam Islam dengan nama Isa putra Maryam. Nah, tadi itu mihrabnya Zakaria tadi. Iya. Insyaallah. Berarti di situ ya beliau yang 3 hari di situ ya. Ya, Syekh, fi dzakal mihrab alladhi yasumu Maryam نعم la yatakallam? نعم. Iya, katanya. Disitulah ketika Maryam itu berpuasa untuk tidak berbicara kepada manusia, itu beliau di situ tempatnya tadi, teman-teman. Masya Allah. والله يا أخي أسأل الله تبارك وتعالى يعني قريبا إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يتحرر المسجد الأقصى عن جميع الناس يأتون إلى المسجد الأقصى. يعني كما قال العلماء كل المساجد طهرت وأنا على يعني أدنس وأنا للأسف الشديد. Bismillah. Teman-teman, beliau mengatakan, Masya Allah, apa itu? Kata beliau, teman-teman, kita berdoa, saya berdoa di sini, semoga Allah kabulkan doa saya. Kata beliau, semoga masjid ini, negeri ini segera dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman orang-orang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Syekh, hadal masjid qibali يصلون في يوم الجمعة. نعم مفتوح 24 ساعة الحمد لله، مفتوح يعني لجميع الصلوات. الذي قل لي أي مسجد الأقصى؟ لا الحمد لله ال6 مصليات موجودة مع الساحات مفتوحة الحمد لله رب العالمين، ولكن المسجد الأقصى المبارك يغلق بعد صلاة العشاء.